Seorang pria dieksekusi di depan umum. Tubuhnya disegel di dalam makam yang dijaga. 3 hari kemudian, makam itu kosong. Hampir 2000 tahun, cerita ini telah diperdebatkan, dipertanyakan, dan dipercaya. Tapi sekarang, analisa baru, naskah kuno, dan ilmu pengetahuan modern memaksa para penyelidik untuk mengajukan sebuah pertanyaan kecil namun serius, apakah terjadi sesuatu yang sampai sekarang masih tidak bisa kita jelaskan? Semuanya dimulai di sebuah tempat yang masih ada sampai hari ini. Sebuah kota padat yang berada di bawah kendali ketat. Para prajurit berjalan di jalan-jalan sempit. Ketegangan terasa di udara. Inilah Yerusalem, pada masa penuh ketakutan politik dan tekanan agama. Seorang pria bernama Yesus ditangkap. Dia dituduh menyebabkan keresahan. Ada yang bilang dia mengklaim otoritas. Ada yang bilang dia menantang kekuasaan. Yang pasti adalah ini, dia dijatuhi hukuman mati melalui penyaliban. Penyaliban bukan sekadar eksekusi. Itu adalah sebuah pesan. Bangsa Romawi menggunakannya untuk memperingatkan yang lain. Itu lambat. Itu menyakitkan. Dan itu sangat terbuka untuk umum. Catatan sejarah di luar Alkitab menyebutkan peristiwa ini. Sejarawan Romawi Tacitus kemudian menulis tentang eksekusi tersebut. Dia mengonfirmasi bahwa Yesus dibunuh di bawah otoritas Pontius Pilatus. Ini penting karena menunjukkan bahwa peristiwa itu bukan hanya cerita yang diwariskan. Peristiwa itu diketahui di luar teks agama. Prosesnya sendiri sangat brutal. Yang terhukum dipukuli, lalu dipaksa memikul bagian dari salib. Akhirnya, dipaku dan dibiarkan tergantung. Kematian bisa memakan waktu berjam-jam, kadang berhari-hari. Tapi dalam kasus ini, ada sesuatu yang tidak biasa tercatat. Para saksi mengatakan Yesus meninggal lebih cepat dari yang diperkirakan. Prajurit Romawi adalah ahli dalam eksekusi. Mereka tahu cara memastikan cremation. Salah satu catatan menggambarkan sebuah tombak ditusukkan ke lambungnya. Dardan, air, dikatakan keluar. Beberapa ahli medis modern berpendapat ini bisa mengindikasikan adanya cairan di sekitar jantung atau paru-paru. Sebuah tanda bahwa kematian sudah terjadi. Setelah ini, jenazah diturunkan. Disinilah ceritanya berbelok. Alih-alih dibiarkan tergantung di kayu salib, jenazah diletakkan di dalam sebuah makam. Bukan kuburan biasa, sebuah makam batu pahatan. Itu milik seorang pria terpandang, Yusuf dari Arimatea. Detail ini muncul dalam berbagai catatan awal yang tidak biasa. Sejarawan sering mencari detail yang diulang di berbagai sumber sebagai tanda konsistensi. Makam itu kemudian disegel. Sebuah batu besar digulingkan ke tempatnya. Beberapa catatan juga menyebutkan adanya penjaga yang ditempatkan di dekatnya. Tugas mereka sederhana. Mencegah siapapun mengganggu jenazah. Pada titik ini, semuanya mengikuti pola yang diketahui. Eksekusi, konfirmasi kematian, penguburan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya tidak sesuai pola, karena dalam waktu singkat, sesuatu mulai menyebar. Tidak dengan diam-diam, tapi dengan cepat. Sebuah klaim bahwa makam itu tidak lagi berisi jasad. Laporan pertama datang dari sekelompok kecil, lalu lebih banyak suara mengulanginya. Mereka mengatakan batu itu telah digeser. Mereka mengatakan makam itu kosong. Pada awalnya, kedengarannya seperti kebingungan, atau ketakutan, atau duka. Tapi kemudian sesuatu yang lain terjadi. Orang-orang mulai mengatakan mereka melihat dia lagi. Hidup. Dan itu mengubah segalanya. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi hanya tentang kematian, tapi tentang apa yang terjadi setelahnya. Dan mengapa begitu banyak orang rela mempertahankan klaim itu, bahkan ketika hal itu merenggut segalanya dari mereka. Cerita tentang makam kosong tidak bertahan lama hanya dalam bentuk lisan. Dalam beberapa tahun, cerita itu mulai muncul dalam bentuk tulisan. Disinilah para penyelidik mulai fokus, bukan pada keyakinan, tapi pada waktu. Karena dalam analisa sejarah, waktu itu penting. Semakin dekat sebuah dokumen dengan peristiwa, semakin kecil kemungkinan terjadinya distorsi. Legenda butuh waktu untuk tumbuh. Detail bergeser perlahan. Tapi ketika berbagai sumber muncul lebih awal, para sejarawan memperhatikannya. Salah satu tulisan paling awal yang diketahui berasal dari Paulus, seorang tokoh yang bukan bagian dari kelompok awal. Dalam sebuah surat kepada sebuah jemaat di Korintus,
Dia menulis tentang sebuah keyakinan yang sudah dibagikan. Dia mengatakan bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan terlihat hidup kembali. Yang menonjol bukan hanya klaimnya, tapi bagaimana dia menyajikannya. Dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang dia terima, bukan sesuatu yang dia ciptakan. Ini menunjukkan bahwa pesan itu sudah beredar sebelum suratnya ditulis. Banyak pakar memperkirakan tulisan ini berasal dari sekitar 20 tahun setelah peristiwa itu. Beberapa berpendapat inti pernyataannya bisa jadi lebih awal lagi, mungkin hanya dalam hitungan tahun. Itu sangat cepat untuk sebuah cerita sebesar ini. Lalu muncul catatan Injil. Ini lebih rinci. Mereka menggambarkan penangkapan, eksekusi, penguburan, dan penemuan makam kosong. Mereka menyertakan nama, tempat, dan urutan kejadian. Tapi di sini, sesuatu yang menurut Mengko, catatan-catatannya tidak identik. Sekilas, ini tampak seperti masalah. Tapi bagi penyelidik, ini juga bisa menjadi tanda kemandirian. Ketika beberapa saksi menceritakan kisah yang sama persis dengan cara yang sama, itu bisa menunjukkan koordinasi. Tapi ketika detail kecil berbeda, sementara intinya tetap sama, itu sering menunjuk pada sumber terpisah yang menggambarkan peristiwa yang sama. Di berbagai catatan ini, elemen-elemen tertentu berulang. Makam itu ditemukan kosong. Penemuan itu terjadi pagi-pagi sekali. Saksi pertama adalah para wanita. Detail terakhir itu penting. Pada zaman dan budaya saat itu, wanita tidak dianggap sebagai saksi hukum yang kuat. Jika seseorang mengarang cerita untuk meyakinkan orang lain, mereka kemungkinan akan memilih tokoh yang lebih diterima secara sosial. Dimasukkannya wanita sebagai saksi pertama dipandang oleh beberapa sejarawan sebagai detail yang tidak mungkin direkayasa. Ini menunjukkan bahwa catatan itu mungkin melestarikan sesuatu yang janggal, bukan sesuatu yang dirancang. Lalu ada penampakan yang dilaporkan. Catatan yang berbeda menggambarkan momen yang berbeda. Sebuah pertemuan di jalan. Sebuah perkumpulan di ruangan terkunci. Sebuah percakapan di tepi laut. Ini bukanlah acara publik yang besar. Itu adalah pertemuan-pertemuan kecil dan pribadi. Beberapa skeptis berpendapat itu bisa jadi penglihatan. Yang lain menyarankan duka bisa menyebabkan pengalaman psikologis yang kuat. Tapi disinilah datanya menjadi lebih rumit. Dalam satu catatan, diklaim bahwa lebih dari 500 orang melihatnya sekaligus. Ini lebih sulit dijelaskan sebagai halusinasi bersama. Penglihatan kelompok sangat langka dan biasanya kurang detail atau konsisten. Meski begitu, catatan-catatan itu tidak memberikan bukti fisik. Mereka memberikan kesaksian. Dan kesaksian bisa ditentang. Tapi yang membuat tulisan-tulisan ini menonjol bukan hanya apa yang mereka klaim, tapi seberapa awal, seberapa konsisten, dan seberapa luas klaim itu menyebar. Dalam waktu singkat, sebuah pesan telah terbentuk. Tidak perlahan, tapi dengan cepat. Sesuatu telah terjadi yang meyakinkan semakin banyak orang bahwa kematian bukanlah akhir dari cerita ini. Dan itu membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Jika makam itu tidak kosong, lalu di mana jasadnya? Jika sebuah jasad menghilang, biasanya hanya ada beberapa penjelasan. Itu dependeken. Itu dicuri. Atau tidak pernah ada di sana sejak awal. Penyelidik sering memulai dengan opsi-opsi sederhana ini sebelum melihat hal-hal yang lebih kompleks. Dalam kasus ini, setiap kemungkinan telah diperiksa selama berabad-abad. Ide pertama adalah pemindahan oleh otoritas. Pemimpin Romawi atau Yahudi bisa saja mengambil jenazah. Ini masuk akal jika mereka ingin mengendalikan situasi. Gerakan yang tumbuh bisa berbahaya, terutama dalam lingkungan politik yang tegang. Tapi ada masalah dengan teori ini. Tidak lama setelah penguburan, orang-orang mulai mengklaim makam itu kosong dan Yesus hidup. Jika otoritas memiliki jenazah, cara termudah untuk menghentikan gerakan itu adalah dengan menunjukkannya. Pertunjukan publik akan mengakhiri klaim dengan cepat. Namun tidak ada catatan tentang hal ini terjadi. Ide kedua adalah pencurian oleh para pengikut. Pada awalnya, ini tampak mungkin. Para murid punya alasan untuk menjaga cerita tetap hidup. Mereka bisa saja mengambil jenazah dan mengklaim kebangkitan. Tapi ketika penyelidik melihat lebih dekat, penjelasan ini mulai melemah. Makam itu, menurut beberapa catatan, dijaga. Bahkan jika seseorang meragukan kekuatan penjagaan itu, risikonya tetap tinggi.
Para pengikut ini sudah ketakutan. Banyak yang melarikan diri setelah penangkapan. Tiba-tiba mereka merencanakan dan melakukan pencurian jenazah di hadapan prajurit bersenjata membutuhkan keberanian yang tidak sesuai dengan perilaku mereka sebelumnya. Ada juga pertanyaan tentang motif. Jika cerita itu palsu, itu berarti para murid memilih membangun hidup mereka di atas sesuatu yang mereka tahu tidak benar. Namun banyak dari mereka kemudian menghadapi penganiayaan, penjara, dan bahkan kematian. Orang mungkin menderita untuk sesuatu yang mereka yakini benar. Tapi jauh lebih jarang mereka menderita untuk sesuatu yang mereka tahu palsu. Lalu ada ide ketiga, jenazah itu tidak pernah diletakkan di dalam makam. Beberapa orang berpendapat cerita penguburan ditambahkan belakangan, bahwa Yesus mungkin dimakamkan di kuburan umum, hilang di antara yang lain. Tapi teori ini menghadapi tantangannya sendiri. Penguburan oleh Yusuf dari Arimatea muncul dalam berbagai sumber awal. Dia digambarkan sebagai tokoh yang dikenal, anggota dewan. Mengarang tokoh seperti ini akan berisiko, terutama jika orang lain bisa menyangkal keberadaannya. Detail itu menunjukkan ingatan, bukan rekayasa. Ada juga lokasi makam itu. Gerakan awal dimulai di Yerusalem, kota yang sama di mana penguburan dikatakan terjadi. Jika makam itu diketahui dan masih berisi jenazah, akan mudah bagi para kritikus untuk menunjuk ke sana. Namun alih-alih menunjuk ke makam yang berisi, para penentang awal malah mengklaim hal lain. Mereka mengklaim jenazah itu dicuri. Ini penting. Ini menunjukkan bahwa bahkan para kritikus pada masa itu menerima satu poin kunci. Makam itu kosong. Jadi sekarang pertanyaannya menjadi lebih tajam. Jika otoritas tidak menunjukkan jenazah, jika para pengikut tidak memiliki sarana atau motif untuk menjurinya, dan jika bahkan para kritikus awal setuju bahwa makam itu kosong, lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang tersegel itu? Karena apapun yang terjadi di sana, tidak tetap tersembunyi lama. Itu memicu serangkaian peristiwa yang akan bergerak melampaui kota itu dan mulai mengubah dunia dengan cara yang tidak bisa diprediksi siapapun pada saat itu. Ketika penyelidik mempelajari peristiwa kuno, mereka tidak bergantung pada satu sumber. Mereka mencari suara-suara dari luar. Catatan dari orang-orang yang tidak memiliki alasan untuk mendukung klaim tersebut. Dalam kasus ini, beberapa suara itu datang dari dunia Romawi sendiri. Kekaisaran Romawi menyimpan catatan. Tidak selalu detail, tapi seringkali cukup untuk mengonfirmasi peristiwa penting. Salah satu sejarawan yang paling sering dikutip adalah Tacitus. Menulis pada awal abad kedua, dia menyebut Yesus dan mengonfirmasi bahwa dia dieksekusi pada masa kekuasaan Pontius Pilatus. Tacitus bukanlah pemikut. Faktanya, nadanya terhadap orang Kristen awal cenderung negatif. Itulah yang membuat perkataannya berbobot. Dia tidak punya alasan untuk mendukung keyakinan mereka. Sumber lain berasal dari Plinius Muda, seorang gubernur Romawi. Dalam sebuah surat kepada Kaisar Trajanus, dia menggambarkan sekelompok orang yang berkumpul pagi-pagi sekali. Mereka bernyanyi untuk Kristus seperti untuk dewa. Ini bukanlah cerita tentang makam kosong. Ini adalah sesuatu yang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade, orang-orang sudah memperlakukan Yesus lebih dari sekadar guru. Mereka menyembahnya. Ada juga referensi singkat dari Suetonius, penulis Romawi lainnya. Kata-katanya kurang jelas, tapi menunjuk pada kerusuhan di antara kelompok tertentu yang terkait dengan nama Chrestus yang oleh beberapa pakar dikaitkan dengan Kristus. Catatan-catatan ini tidak membuktikan kebangkitan, tapi mereka mengonfirmasi sesuatu yang penting. Gerakan itu nyata, itu menyebar dengan cepat, dan itu menyebabkan dampak yang cukup untuk diperhatikan oleh para pejabat. Lalu ada sumber-sumber Yahudi. Beberapa tulisan kemudian, termasuk bagian dari Talmud, menyebut Yesus dengan cara kritis. Mereka tidak mendukung klaimnya, tapi mereka juga tidak menyangkal bahwa hal-hal yang tidak biasa dikatakan tentang dia. Dalam beberapa kasus, mereka mengulangi gagasan bahwa jenazah itu diambil. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa oposisi awal berfokus pada menjelaskan makam kosong, bukan menyangkalnya. Yang menonjol adalah apa yang tidak ada. Tidak ada catatan kuno yang mengatakan, ini dia jenazahnya. Tidak ada dokumen yang menunjuk pada kuburan yang menjadi tempat perselisihan.
Tidak ada bukti kontra yang jelas yang mengakhiri debat pada saat itu. Sebaliknya, ada keheningan di mana kita mungkin mengharapkan keributan. Dan dalam penyelidikan, keheningan bisa sama pentingnya dengan kata-kata. Itu memunculkan pertanyaan tentang informasi apa yang tersedia dan apa yang tidak. Ada juga masalah penjaga. Beberapa catatan menggambarkan prajurit Romawi ditempatkan di makam. Tugas mereka adalah mencegah gangguan. Jika detail ini akurat, itu menambah lapisan lain pada misteri. Disiplin Romawi sangat ketat. Kegagalan bisa menyebabkan hukuman berat. Untuk membiarkan jenazah diambil atau makam dibuka, akan membawa konsekuensi serius. Namun tidak ada catatan Romawi yang jelas tentang kegagalan semacam itu yang dihukum. Ketidakhadiran ini tidak membuktikan bahwa para penjaga itu ada, tapi itu membuat situasi tetap tidak terpecahkan. Jadi sekarang kita memiliki beberapa benang. Sejarawan Romawi mengonfirmasi eksekusi. Pejabat menggambarkan penyembahan awal. Para penentang berdebat tentang jenazah yang hilang, tapi tidak ada yang memberikan jawaban akhir. Sebaliknya, catatan tetap tidak lengkap. Dan disitulah penyelidikan modern mulai masuk. Karena ketika sumber tertulis mencapai batasnya, sains sering mengambil alih. Dan pertanyaan selanjutnya menjadi kurang tentang sejarah dan lebih tentang tubuh manusia itu sendiri. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Untuk memahami apa yang mungkin terjadi, para penyelidik beralih ke tubuh. Bukan keyakinan, bukan tradisi, tapi biologi. Karena satu teori telah bertahan sepanjang waktu. Gagasan bahwa Yesus sebenarnya tidak mati di kayu salib, bahwa dia selamat, pulih, dan kemudian menampakkan diri kepada orang lain. Pada awalnya, ini tampak seperti penjelasan sederhana, tanpa mukjizat, tanpa kekuatan tak dikenal, hanya kesalahan penilaian. Tapi ketika para ahli medis memeriksa penyaliban, teori itu menjadi semakin sulit didukung. Penyaliban dirancang untuk membunuh secara perlahan. Tubuh tergantung di lengan. Bernapas menjadi sulit. Setiap napas membutuhkan mendorong tubuh ke atas melawan paku di anggota tubuh. Seiring waktu, orang itu melemah. Akhirnya, mereka tidak bisa lagi mengangkat diri untuk bernapas. Kematian sering datang karena mati lemas. Ada juga kehilangan darah, dehidrasi parah, sayak, dan dalam banyak kasus, gagal jantung. Dalam kasus spesifik ini, ada detail tambahan. Luka Tombak. Satu catatan menggambarkan seorang prajurit menusuk lambung Yesus. Darah dan cairan bening dikatakan mengalir keluar. Dokter modern telah mempelajari deskripsi ini. Beberapa berpendapat itu bisa menunjuk pada cairan di rongga dada. Mungkin di sekitar paru-paru atau jantung. Jika benar, itu akan menunjukkan bahwa tubuh telah mengalami trauma ekstrim. Ini bukanlah detail yang mudah dibuat oleh seseorang tanpa pengetahuan medis. Lalu ada garis waktu. Yesus dilaporkan tergantung di kayu salib selama beberapa jam. Setelah ini, kematiannya dikonfirmasi oleh prajurit Romawi. Mereka adalah profesional terlatih. Peran mereka bergantung pada akurasi. Membiarkan orang terhukum selamat tidak akan dianggap enteng. Dalam beberapa penyaliban, prajurit akan mematahkan kaki korban untuk mempercepat kematian. Dalam kasus ini, tercatat bahwa langkah ini tidak diperlukan. Dia sudah mati. Agar teori kesintasan berhasil, banyak hal perlu terjadi. Para prajurit harus keliru. Luka tombak harus tidak fatal. Jenazah harus segera dikeluarkan. Dan kemudian, tanpa perawatan medis yang layak, pria yang terluka itu harus pulih cukup untuk berjalan, berbicara, dan menampakkan diri dalam kondisi meyakinkan. Semua dalam waktu singkat. Ada juga kondisi makam. Itu bukan tempat untuk penyembuhan. Itu adalah ruang tertutup dan tersegel. Tanpa alat medis. Tanpa bantuan. Tanpa jalan yang jelas untuk pemulihan. Bahkan jika kesintasan mungkin terjadi, hasilnya tidak akan mungkin mengilhami keyakinan akan kebangkitan. Seorang pria yang terluka parah tidak akan tampil sebagai seseorang yang telah mengatasi kematian. Dia akan tampil sebagai seseorang yang hampir tidak selamat darinya. Namun laporan-laporan menggambarkan sesuatu yang berbeda. Mereka menggambarkan sosok yang dikenali, tapi juga agak berubah. Seseorang yang bergerak, berbicara, dan kemudian menghilang dari narasi.
Ini tidak mudah selaras dengan pemulihan medis. Meski begitu, sains tidak mengklaim memiliki semua jawaban. Itu hanya bisa menguji apa yang diketahui. Dan apa yang diketahui menunjukkan bahwa kesintasan, meskipun tidak mustahil secara teori, sangat tidak mungkin terjadi dalam kasus ini, yang membawa penyelidikan kembali ke titik awalnya. Jika kematian benar-benar terjadi, dan jenazah diletakkan di makam tersebut, dan makam itu kemudian ditemukan kosong, maka sesuatu yang lain harus dipertimbangkan. Karena potongan teka-teki berikutnya bukan tentang jenazah, tapi tentang orang-orang yang mengatakan mereka melihatnya lagi dan bagaimana orang-orang itu berubah hampir dalam semalam. Sebelum eksekusi, para pengikut Yesus tampak tidak pasti. Ketika dia ditangkap, banyak dari mereka lari. Bahkan satu orang menyangkal mengenalnya. Kedekuten mengebelali. Ini bukan kelompok yang bersiap menantang otoritas. Ini adalah kelompok yang berusaha bertahan. Tapi tak lama setelah laporan tentang makam kosong, sesuatu berubah. Individu yang sama mulai berbicara di depan umum. Tidak diam-diam, tapi terbuka. Di kota yang sama di mana eksekusi terjadi. Mereka membuat klaim langsung bahwa Yesus hidup, bahwa kematian tidak mengakhiri ceritanya. Perubahan ini mendadak. Dalam istilah psikologis, transformasi secepat ini sulit dijelaskan tanpa sebab yang kuat. Orang tidak biasanya beralih dari ketakutan menjadi keberanian tanpa sesuatu yang meyakinkan mereka secara mendalam. Satu penjelasan adalah keyakinan yang lahir dari duka. Kehilangan seorang pemimpin dapat menciptakan reaksi emosional yang kuat. Beberapa orang mungkin mengalami penglihatan atau rasa kehadiran. Ini telah diamati dalam kasus lain. Tapi pengalaman ini biasanya bersifat pribadi. Mereka tidak menyebar secara terstruktur dan konsisten di banyak individu. Di sini, polanya berbeda. Pesan itu dibagikan oleh banyak orang. Itu tetap konsisten dari waktu ke waktu. Dan itu mengarah pada tindakan, bukan hanya emosi. Para murid mulai mengorganisir. Mereka mengejar. Mereka bepergian. Mereka menghadapi berlawanan. Beberapa ditangkap. Beberapa dipukuli. Beberapa dieksekusi. Sejarah mencatat kematian beberapa pengikut awal. Meskipun detailnya bervariasi, pola umumnya jelas. Mereka tidak meninggalkan pesan mereka di bawah tekanan. Ini memunculkan pertanyaan sulit. Mengapa sekelompok orang bertahan pada klaim jika mereka tahu itu palsu? Orang bisa saja salah. Mereka bisa salah menafsirkan peristiwa. Tapi dengan sengaja mempertahankan cerita palsu sambil menghadapi hukuman, jauh lebih jarang terjadi. Ada juga sifat klaim itu sendiri. Mereka tidak mengatakan, kami merasakan kehadirannya. Mereka tidak mengatakan, kami bermimpi. Mereka berkata, kami melihat dia. Ini adalah pernyataan langsung. Itu mengundang tantangan. Itu menempatkan kredibilitas mereka pada risiko. Namun, klaim itu berlanjut. Itu menyebar melampaui Yerusalem. Ke daerah sekitarnya. Lalu lebih jauh, komunitas mulai terbentuk, tidak didasarkan pada budaya atau latar belakang bersama, tetapi pada keyakinan bersama yang terkait dengan peristiwa spesifik. Jenis perluasan ini biasanya membutuhkan waktu, tapi dalam kasus ini, itu bergerak cepat. Dalam beberapa dekade, pesan itu telah mencapai sebagian besar dunia Romawi. Itu menarik perhatian. Itu menciptakan ketegangan. Dan itu mulai mempengaruhi orang-orang di berbagai tingkat sosial. Di pusat semua ini adalah satu ide, bahwa sesuatu terjadi setelah eksekusi yang mengubah mereka yang menyaksikannya. Para skeptis terus menawarkan penjelasan. Beberapa menyarankan cerita terkoordinasi. Yang lain menunjuk pada dinamika sosial dan penguatan kelompok. Faktor-faktor ini dapat membentuk keyakinan seiring waktu. Tapi kecepatan, konsistensi, dan biaya yang terkait dengan gerakan ini tetap menjadi poin perdebatan. Karena apapun yang menyebabkan transformasi ini, itu lebih dari sekadar menghibur kelompok kecil. Itu menciptakan gerakan yang akan berlanjut lama setelah saksi asli tiada. Dan itu mengarah ke fase penyelidikan berikutnya. Bukan catatan tertulis. Bukan perilaku. Tapi bukti fisik. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Selama bertahun-tahun, penyelidikan sebagian besar mengandalkan teks, catatan tertulis,
disalin dari waktu ke waktu, dipelajari dan diperdebatkan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, arkeologi telah menambahkan lapisan lain. Bukti fisik. Itu tidak menjawab setiap pertanyaan, tapi bisa mengonfirmasi detail, menantang asumsi, dan kadang-kadang membuka jalan baru. Salah satu artefak yang paling banyak dibahas adalah kain kafan Turin. Selembar kain panjang yang membawa gambar samar seorang pria. Sosok itu tampak menunjukkan luka yang sesuai dengan deskripsi penyaliban. Because di pergelangan kaki, luka di lambung. Para ilmuwan telah mempelajari kain ini menggunakan berbagai metode. Beberapa tes penanggalan karbon menunjukkan asal abad pertengahan. Ini menyebabkan banyak yang menganggapnya sebagai ciptaan belakangan. Tapi peneliti lain berpendapat bahwa sampel yang digunakan mungkin berasal dari bagian yang diperbaiki, bukan kain asli. Analisis yang lebih baru berfokus pada gambar itu sendiri. Itu tidak dilukis. Tidak ada goresan kuas yang jelas. Gambar itu tampak berada di permukaan serat tanpa menembus lapisan yang lebih dalam. Ini telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana gambar itu terbentuk. Beberapa mengusulkan reaksi kimia. Yang lain menyarankan bentuk cahaya atau radiasi. Tapi tidak ada penjelasan tunggal yang diterima secara luas. Kain itu tetap menjadi subjek perdebatan. Lalu ada lokasi makam. Dua situs utama di Yerusalem sering dibahas. Gereja Makam Kudus dan Taman Makam. Keduanya memiliki pendukung. Keduanya telah dipelajari. Penggalian di Gereja Makam Kudus telah mengungkapkan bahwa area itu digunakan untuk penguburan pada abad pertama. Ini sesuai dengan garis waktu peristiwa. Strukturnya sendiri telah dibangun kembali berkali-kali, tetapi batuan dasar dan tata letak yang mendasarinya memberikan petunjuk. Arkeolog juga telah memeriksa praktik penguburan dari periode itu.